Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Rapi. Siapa? Laina. Oke ya, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu. Semoga pelajaran kali ini dapat diterima dengan baik dan juga bermanfaat untuk kedepannya. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa bisa ditemukan. Oke, terakhir kita materi apa kemarin? Apalagi oke ya. Dan kemarin kita sudah masuk ke dalam stretch ya. Jadi hari ini saya akan memberikan materi baru ke kalian yang mana masih berhubungan di aplikasi atau di website stretch. Tetapi sebelumnya saya mau tanya ke kalian semuanya. Ada yang tahu apa itu chatbot? Chatbot. Komunikasi. Chattingan sama bot. Betul. Chatbot itu bisa dibilang chatting sama bot. Nah, sekarang apa itu bot? Robot. Bukan orang, betul. Oke ya, komputer bisa dibilang begitu. Oke, bisa ditulis di buku kalian arti dari chatbot. Oke ya, jadi hari ini kita akan banyak menulis. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Saya tidak akan mengulangi ini lagi. Saya harap semuanya bisa paham dalam satu kalimat. Oke. Chatbot adalah program komputer yang dapat melakukan percakapan dengan manusia, baik melalui teks ataupun suara, yang dapat melakukan percakapan dengan manusia melalui teks ataupun suara. Oke, sudah?
melalui teks ataupun suara. Oke, dari deskripsi itu udah paham? Udah tahu maksudnya apa? Chatbot? Sudah. Oke, kalau kalian sudah tahu apa itu chatbot, coba sebutkan chatbot yang kalian ketahui. GPT, Meta AI boleh? TikTok belum ada sekarang. Oke ya. Jadi yang lagi ramai sekarang itu yang pertama ada GPT. Pernah pakai semua? Yang itu termasuk di sosmed ya, bukan di chatbot Telegram. Itu nanti maksudnya kita interaksi dengan manusia langsung. Kalau yang dimaksud chatbot itu adalah kita berinteraksi selayaknya manusia, tetapi yang membalas pesan kita adalah robot. Gitu. Oke ya. Kalau yang lagi ramai sekarang yang pertama GPT. Tahu kan kalian? Gemini, Gola, terus Meta AI bisa. Nah, kayak itu adalah chatbot yang lagi ramai di sekarang. Tapi sebelumnya chatbot itu menurut kalian sudah ada dari tahun berapa? Dari tahun 2004. Dari dulu, oke. Awal muncul HP, oke. Itu 2014. Oke ya. Jadi chatbot di dunia ini yang pertama adalah dikasih namanya adalah Eliza. Iya. Beda, Siri itu udah belakangan ini hitungannya. Yang pertama kali di dunia chatbot itu namanya Eliza. Dia dulu Eliza itu dibuat untuk perusahaan masa itu. Gambarnya gini, kayak kalian di marketplace, di Shopee atau di Tokshop atau yang lain. Kalian ketika mau beli barang, kadang chat admin dulu kan? Ya. Langsung dibalas kan? Ya. Kayak gitu. Cuma itu dulu Eliza digunakan untuk perusahaan. Ya. Itu ada pertama kali di tahun 1966. Dengan zaman yang segitu lamanya, chatbot sudah ada. Oke ya, masuk catatan. Chatbot pertama adalah Eliza di tahun 1966. Eliza. Namanya adalah Eliza. Ya. Eliza. Eliza muncul di tahun 1966. Itu masih ada sampai sekarang. Sekarang sudah digantikan oleh chatbot yang terjadi. Dikarenakan apa? Eliza tidak bisa mengimbangi perkembangannya teknologi. Yang waktunya memang benar-benar teknologinya masih minim ya, bukan segitu. Jadi dia dibuat sebagaimana adanya. Kalau chatbot sekarang rancangan apapun nggak pasti bisa. Kalau di Eliza ini dulu, kalau sandingkan kalian hidup di waktu ini, ya, kalian mungkin bisa tanya mengenai saya mau pesan ke suatu perusahaan itu ya buat Eliza, mungkin nanti dia jawab, kita jawab aja. Kalau sekarang kalian mau tanya apapun di chatbot nggak bisa. Oke, itu yang pertama. Untuk chatbot yang kedua, namanya Perry.
Ini chatbot yang kedua yaitu Perry. Perry ini muncul di tahun 1972. Ya. Di tahun 1972. Oke, jadi dari dua chatbot ini ada perbedaannya. Yang pertama untuk Eliza ini benar-benar dasar, dia belum bisa semuanya manusia, tetapi di Perry ini sudah mulai ada, dia sudah mulai sikap. Yaitu kalau bisa dibilang Perry adalah Eliza yang punya sikap. Oke, untuk yang ketiga di sini ada namanya Jabberwocky. Jabberwocky ini dia muncul di tahun 1988 sampai di tahun 2006. Oke, untuk yang keempat, chatbot di urutan keempat dari pembuatan, yaitu ada namanya Alice. Alice. Siapa? Arek sama nih? Iya, Alice itu kasih dia. Di sini dia muncul di tahun 1995. 95. Nah, dari sinilah konsep AI mulai muncul ya. Kalau sebelumnya dari Eliza, Perry dan juga Jabberwocky, ini konsepnya dia hanya sebatas chatbot. Terus pertama kali muncul konsep AI itu di Alice di tahun 1995. Jadi pas waktu itu namanya adalah nama AI-nya, kalau sekarang kan AI ya, Artificial Intelligence. Kalau dulu namanya AIML. Bukan bisa ya, bukan AI-nya ML, tapi AIML. Jadi di sini di dua huruf ini dia sama, Artificial Intelligence. Yang M-nya markup, L-nya language. Dia sudah mulai ada kelainan bahasa di dalam si Alice. Nah, di yang kelima ini kalian pasti tahu. Tahu? Ini atau ya miliknya. Nah,
Dirinya produsen dengan brand Apple. Ada yang pakai iPhone? Ada sirinya kan? Ada. Sudah pernah coba pakai? Belum dicoba. Oke ya. Jadi untuk siri ini termasuk baru. Dia munculnya di tahun 2011. Startnya di tahun 2011 sampai sekarang. Ya, Siri dari tahun 2011 dia sudah berkembang, tetap terus berkembang sampai sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, terus mulai di tahun 2020 ya. Di 2020 ini mulai muncul si GPT, Gemini dan kawan-kawannya. Saya kasih nama dia LLM. Jadi GPT Gemini, terus apa lagi? Meta. Itu dia masuknya ke dalam LLM ini. LLM itu large Oke ya, jadi GPT Gemini terus yang baru itu masuknya dia LLM. Dia modelnya sudah sangat besar sekali, begitu. Oke, tetapi setelah dari sejarah chatbot ini, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan dari ada 6 chatbot ini setelah kalian mengetahui riwayat penciptaannya? Teknologi cepat berkembang. Dari 2020 ya? Ya, sampai sekarang. Oke. Ada yang harus diberikan setelah tahun ini? Apa yang harus diberikan setelah mengetahui dari proses terciptanya 6 update ini, sehingga dari yang awal Eliza seadanya diteruskan sampai LLM yang sekarang segitu luar biasanya. Chatbot berkembang. Saya kasih itu, yaitu bagaimana cara kerja mereka. Ya. Bagaimana cara kerja mereka. Oke, untuk cara kerja chatbot ini kita akan langsung praktek di sini. Kita prakteknya memakai orang, tidak memakai komputer. Kemarin sudah bagian kelompok kan? Sudah ada bagian kelompoknya? Ya, Satu kelompok diisi oleh 5 atau 6 orang. Iya. Sudah. Ya, sama Bu Eka. Sudah kan? Masih ya? Ya. Oke, sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan.
Jadi di sini kita akan langsung praktek bagaimana cara kerja chatbot ini. Kelompok satu mana? Satu orang. Yang lainnya? Ayo langsung semua kelompok satu. Tahu dari komposisi lupa. Ya, boleh kalau dua awal kita main. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok satu 5 orang. Satunya masih sedikit. Oke, setelah ini mohon diperhatikan ya, temannya akan praktek bagaimana cara chatbot itu bekerja. Pokoknya siapa? Yang lainnya silakan sebagai Oke, jadi anggap ya, kita anggap Mbak Angel ini adalah chatbot. Ya, ini adalah sebuah chatbot yang mana dia hanya bisa menjawab sesuai dengan apa yang dikodingkan atau yang diatur oleh peraturannya. Ya, jadi chatbot itu sebenarnya mereka mempunyai aturan tersendiri. Saya hanya bisa menjawab nama saya ketika saya ditanya nama, kayak gitu. Dan aturan itu sudah ada di dalam pas waktu pengembangan chatbot itu, begitu. Oke, 4 orang bisa ke sebelah kiri saya. Ya, di sini kita pelajari cara kerja chatbot. Oke, untuk orang pertama silahkan coba tanya ke chatbot. Loh, nggak usah malu. Chatbot bakal menjawab agak keras. Ulangi, agak keras ya. Yang pertama tanya. Mbak Angel silakan. Diri dong Mbak. Orang kedua silakan tanya. Siapa namamu? Buat sukses. Ya. Orang ketiga. Nah, dari pertanyaan ketiga ini si chatbot bisa menjawab kan? Bisa. Dikarenakan itu sudah diatur di dalam programnya. Oke, orang keempat sekarang tanya. Dengar? Ya. Agak keras begitu. Maaf, Gak apa-apa. maaf, aku belum mengerti pertanyaan itu. Nah, dari keempat orang yang tanya ini dan satu chatbot ini kalian paham nggak cara kerja mereka? Bagaimana? Jadi intinya adalah ketika kita buat chatbot, kita di situ membuat aturan juga. Apa yang ditanyakan, pertanyaan bagaimana, chatbot akan menjawab seperti apa. Ini seperti itu ya. Ketika pertanyaan itu belum ada di dalam aturan chatbot, maka jawabannya yang lain tadi. Maaf, aku belum mengerti pertanyaan itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan si chatbot
belum ada aturan mengenai pertanyaan tersebut. Ya, paham dari sini? Secara alur sudah paham ya cara kerjanya. Oke, sekarang bisa dikelompokkan masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Kita bekerja tanpa suara. Oke, silahkan kembali. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus dong. Oke ya, sekarang sudah paham kan alur kerjanya? Kalau sudah paham, sekarang di sini saya ada suatu studi kasus. Ya, di sini kita kerjanya berkelompok. Ayo kita kumpul sesuai kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo kalau satu tidak sebelah pojok. Gimana? Sesuai dengan kelompok saja. Ayo langsung tidak. Kelompok 1 di sebelah pojok sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3. Kelompok 4 mana? Kelompok 5 sebelah sini ya. Satu lagi kelompok 5. Oke ya. Jadi, oke, perhatikan saya semuanya dulu. Kelompok 2 siapa? Sebelah sini ayo. Kelompok 2 di sebelah sini. Ya di belakang. Ayo turun ke kelompoknya. Berhubung waktu kita sudah selesai, ini nanti silakan dikerjakan berkelompok dengan sesuai langkah yang sudah ada di LKK-nya, lembar kerja kelompoknya. Silakan isi namanya ya. Besok Rabu kita langsung praktek pembuatan chatbot di laptop 4. Ya. Jadi besok kita akan membuat aturan ini, menerapkan aturan ini langsung ke dalam chatbot. Aturannya sesuai dengan Anda yang di lembar kerja kelompok. Oke, bisa dimengerti? Untuk kakaknya nanti silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai langsung ditaruh di lab fisika. Tahu? Lab fisika? Tahu. Oke, lab fisika di sampingnya toilet cewek. Di atasnya bio. Oke, adik-adik sekalian, berhubung waktu kita sudah selesai, setelah ini bisa istirahat, dan tidak kelupaan. Oke ya, jadi nanti silakan dikerjakan untuk persiapan praktek di besok hari Rabu. Berhubung jam kita informatika dan kakak sudah selesai, setelah ini bisa langsung istirahat untuk sholat duhur dan juga makan siang. Jadi cukup sekian dari saya. Semangat belajarnya, jangan putus asa, dan apabila ada kata atau ucapan yang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.